Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 137, Menyerah. Semua menyerah. 4. Yun Feng melirik Fitch dan menganggapnya lucu. Kenapa aku harus pergi ke sekolah Dewa Perang? Fitch tertawa. Tentu saja, untuk belajar dan berlatih menjadi seorang pejuang. Kasa tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas setelah mendengar ini. Tidak, dia seorang penyihir. Dia milik sekolah sihir masang. Fitch merasa malu setelah mendengar ini dan jantungnya mulai berdebar, tetapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Yun Feng menyaksikan orang-orang ini memperebutkannya dengan tenang dan memiliki dorongan untuk memutar matanya. Aku tidak akan pergi ke sekolah Dewa Perang, kata Yun Feng saat Kasa menatap Fitch dengan arogan. Fitch sedikit putus asa, sementara Murong Yuntian menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Mengapa? Semua orang bingung. Kasa kemudian berkata, karena dia pasti akan pergi ke sekolah sihir masang untuk belajar sihir. Murong Yuntian tidak menatap Kasa sama sekali. Dia hanya melihat Yun Feng. Kasa tidak bisa menahan diri untuk tidak malu dan dia memelototi Murong Yuntian dengan ketidakpuasan. Namun, Murong Yuntian terus mengabaikannya. Ini sangat sederhana. Aku bukan seorang pejuang. Apa yang dia katakan mengejutkan semua orang. Anda, Murong Yuntian mengatakan ini dengan pasti. Yang lain juga sedikit tercengang setelah mendengar jawabannya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu jika dia bukan seorang pejuang? Bagaimana dia bisa bertarung langsung melawan energi bertarung seorang prajurit level 8 dan membunuhnya dengan pukulan jika dia bukan seorang prajurit? Siapa yang akan percaya bahwa dia bukan seorang pejuang? Yun Feng tersenyum tanpa berkata-kata. Meridian Ki saya telah rusak. Itu benar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihatnya sendiri. Tepat setelah Yun Feng mengatakan ini, beberapa kekuatan melonjak dari segala arah. Yun Feng juga membiarkan mereka merasa senang dan dia melihat betapa terkejutnya mereka seperti yang diharapkan. Tidak ada fluktuasi energi pertempuran. Tidak ada energi bertarung di tubuhnya sama sekali. Ini, Fitch tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Dia mengukur Yun Feng bolak-balik dengan matanya saat Yun Feng tersenyum. Jadi, mengapa saya harus pergi ke sekolah Dewa Perang jika meridian Ki saya rusak? Menjadi hiasan. Lalu, ada apa dengan kekuatanmu? Murong Yuntian juga tercengang, tetapi faktanya ada di depannya. Dia harus percaya. Yun Feng membuka mulutnya lebar-lebar dan tersenyum berseri-seri. Itu hanya hasil dari saya melatih tubuh saya lebih keras daripada yang lain. Wajah semua orang menjadi gelap setelah mendengar ini dan suara leluhur juga terdengar di benak Yun Feng. Kamu nak. Kai tidak berhasil merekrut Yun Feng kali ini, tapi dia sedang dalam suasana hati yang cukup baik, karena sekolah sihir masang tidak akan melewatkan Yun Feng dengan identitasnya sebagai seorang mage. Jadi, dia juga tidak perlu khawatir tentang apapun. Hari kedua setelah penilaian level berakhir, Kai dan yang lainnya akan kembali. Sebelum mereka pergi, Kai berkata kepada Yun Feng sambil tersenyum bahwa dia harus mengunjungi ibu kota kekaisaran lebih banyak ketika dia punya waktu. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Beberapa dari mereka kemudian kembali dengan perasaan yang rumit. Perjalanan ke Mercenary Union ini pasti menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka masing-masing. Berita bahwa tim Mercenary Maple Merah mengalahkan grup Mercenary Serigala Jahat tidak hanya menyebar di dunia tentara bayaran. Keluarga Murong, yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok tentara bayaran Serigala Jahat, juga segera menerima kabar tersebut. Apa katamu? Grup tentara bayaran Serigala Jahat diturunkan. Di keluarga Murong di Park City, Murong sulit tercengang setelah mendengar berita itu. Dia segera bangkit dan tidak percaya. Ya, orang yang datang untuk melaporkan berita itu terkejut. Keganasan energi pertarungan level 6 Murong Suli membuatnya sedikit terengah-engah dan dia terengah-engah di sana dengan wajah memerah. Apakah ini benar? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Seorang pria yang baik dengan kulit putih berbicara dari samping. Meski usianya sudah lebih dari 40 tahun, tubuhnya terawat dengan baik. Wajahnya sangat mulus sehingga tidak ada kerutan sama sekali. Jika bukan karena fitur wajahnya tampak dewasa dan tampaknya telah mengalami banyak perubahan hidup, orang akan benar-benar berpikir dia hanya seorang pria berusia 20 tahun. Ya, aku baru saja menerima kabar.
Pria yang baik dengan kulit putih melambaikan tangannya dan orang yang membawa berita itu segera pergi. Hanya Murong Suli, yang tampak terkejut, dan pria tampan yang berpikir dalam-dalam ini, yang tersisa di rumah. Ayah, jika ini benar, pria itu berbicara. Murong Suli perlahan duduk di kursinya lagi. Jika ini benar, keluarga Murong harus mempertimbangkan untuk pindah ke grup baru. Keluarga Murong juga merupakan tuan yang kejam. Meskipun grup mercenari serigala jahat dan keluarga Murong memiliki kemitraan, kedua belah pihak tidak pernah mempercayai 100% lainnya. Karena kelompok tentara bayaran serigala jahat telah jatuh dari kekuasaan sekarang, keluarga Murong segera tidak ingin berurusan dengan mereka dan ingin mencari kelompok lain yang baik untuk dihuni. Hari lain telah berlalu dan berita itu telah dikonfirmasi dengan andal. Wajah Murong Suli juga benar-benar gelap dan pria tampan dengan kulit putih itu masih duduk di sebelahnya. Setelah beberapa saat, pria itu berbicara, "Ayah, kekuatan tim mercenari Maple Merah yang tiba-tiba meningkat ini melonjak. Mereka pasti akan menjadi grup yang luar biasa di Mercenary Union di masa depan. Dibandingkan dengan grup mercenari serigala jahat, tim mercenari Maple Merah sedikit lebih dapat diandalkan." Petik 2. Murong Suli mengerutkan kening. Kamu benar, tapi kekuatan tim mercenari Maple Merah ini, yang baru saja bangkit, belum begitu stabil. Bagaimana jika? Murong Ze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kita dapat mengetahui dari berita bahwa Red Maple Mercenary Team benar-benar mencuri perhatian kali ini dan sangat populer saat ini di Mercenary Union. Kami hanya akan mendapat manfaat dari bekerja dengan kelompok tentara bayaran seperti itu. Petik 2. Murong Suli merenungkan dengan hati-hati untuk sementara waktu. Reputasi terkenal dari kelompok mercenari serigala jahat telah membuat keluarga Murong menderita cukup banyak kerugian. Dan karena cara jahat mereka dalam melakukan sesuatu, keluarga Murong selalu memperlakukan pasangan ini sebagai bahaya tersembunyi. Kedua belah pihak mungkin terhubung dalam kepentingan mereka, tetapi pikiran mereka tidak sederhana. Kamu benar, Ze. Kamu harus membuat beberapa pengaturan. Murong Ze mengangguk. Sesuatu muncul di benak Murong Suli lagi. Saya mendengar bahwa Yuntian menghadiri penilaian level kali ini. Anak itu telah pergi selama lebih dari 1 dekade, tetapi dia tidak merindukan rumah sama sekali. Murong Ze tersenyum dengan sedikit frustrasi dan kepahitan. Yuntian telah jauh dari rumah sejak dia masih kecil. Itu normal bahwa dia tidak merindukan rumah. Kurasa putraku juga tidak terlibat dalam banyak hubungan romantis. Murong Suli mengangguk. Ze, tentang kerjasama kami dengan tim mercenari Maple Merah, Anda harus memuaskan pihak lain dan menunjukkan ketulusan kami. Murong Ze tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, Ayah. Bab 138, mari kita lihat bagaimana Anda menyesal. 1. Konvensi penilaian tingkat mercenari tahun ini memiliki pemenang yang tidak terduga, tim mercenari Maple Merah yang mengejutkan semua orang. Ada juga kelompok tentara bayaran lain yang telah maju ke tingkat bintang 4 dalam tantangan kelompok tentara bayaran bintang 3, tetapi tidak ada yang peduli dengan kelompok tentara bayaran ini yang juga pantas untuk lulus, di bawah lingkaran Red Maple Mercenary Team. Momentum tim mercenari Maple Merah setinggi langit dan tak terbendung. Setelah pindah ke area bintang 4, markas Red Maple Mercenary Team menjadi lebih dari 2 kali lipat. Dengan satu-satunya penyihir level 6 di Mercenary Union dan 6 urat mineral level menengah, tim mercenari Maple Merah segera menjadi pemimpin di antara kelompok bintang 4. Meskipun tim mercenari Maple Merah baru di tingkat bintang 4, status mereka telah mengakar kuat di benak orang-orang dan tidak dapat digoyahkan. Tim tentara bayaran Maple Merah telah mendapatkan kembali kekuatan yang mereka hilangkan selama pertarungan brutal itu. Selain itu, karena biji tingkat menengah, kekuatan keseluruhan tim mercenari Maple Merah juga meningkat dengan mantap dan telah menjadi salah satu yang teratas di antara kelompok bintang 4. Biasanya, kelompok tentara bayaran yang baru saja memasuki tingkat bintang 4 harus bekerja keras untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka dapat berdiri teguh di antara kelompok bintang 4. Ini adalah proses yang harus dilalui oleh setiap grup bintang 4, tetapi bukan tim mercenari Maple Merah. Beberapa kelompok tentara bayaran bintang 4 yang naik ke atas mengandalkan kekuatan mereka semua datang ke tim tentara bayaran Maple Merah untuk menjalin hubungan dengan mereka tepat setelah mereka pindah ke area bintang 4, seperti mereka sedekat saudara yang memakai celana yang sama. Perlakuan yang didapat tim mercenari Maple Merah membuat kelompok tentara bayaran itu,
yang baru saja naik ke tingkat bintang 4 dan masih harus bekerja keras, sangat iri sehingga mata mereka menjadi agak hijau. Namun, meskipun mereka iri dan cemburu, tidak ada yang berani memprovokasi tim mercenari Maple Merah dengan mudah sekarang. Dengan penyihir level 6, 6 urat mineral tingkat menengah dan sekelompok anggota elit dengan senjata masing-masing dengan 6 lubang dan 6 kristal, bukankah mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri jika mereka memprovokasi tim mercenari Maple Merah? Yun Feng merasa tenang akhir-akhir ini. Penilaian level sudah berakhir dan semua yang ada di Red Maple Mercenary Team berada di jalur yang benar. Dia ingin pergi keluar dan mendapatkan beberapa pengalaman pada awalnya, dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan tinggal di sini Plains untuk waktu yang lama. Dalam 3 bulan ini, Yun Feng menjadi tulang punggung dan dukungan mental dari tim mercenari Maple Merah. Dengan Yun Feng di sini, hati para tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah semuanya penuh dengan antusiasme. Sementara itu, Yun Feng ada di kamarnya dan bakso dilepaskan lagi. Itu mengayunkan cakarnya sambil menggertakkan giginya pada Yun Feng. Yun Feng melihat betapa tidak puasnya bakso sambil tersenyum saat dia menusuk tubuh gemuknya dengan jarinya. Baiklah, aku akan segera pergi dari sini. Saya minta maaf karena menahan Anda di dalam periode waktu ini. Petik 2. Bakso meletakkan cakarnya setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Feng, tapi masih mengarahkan pantatnya ke Yun Feng dengan marah. Yun Feng tersenyum tanpa berkata-kata dan menusuk pantat bakso dengan jarinya. Bakso menyapu punggung tangan Yun Feng dengan ekornya yang halus saat Yun Feng mengambilnya dengan satu tangan dan mengayunkannya dari sisi ke sisi. Tampaknya bakso masih kesal dan mengarahkan pantat kecilnya ke Yun Feng. Yun Feng terdiam. Dia berpikir bagaimana dia harus memberitahu Zhao Mingqi bahwa dia akan pergi. Sudah waktunya baginya untuk keluar dan mendapatkan pengalaman. Dia percaya bahwa mereka akan mengerti juga. Gadisku. Suara Zhao Mingqi datang dari luar pintu. Yun Feng bangkit dan berjalan ke pintu, sementara bakso dengan cepat bergegas ke bahu Yun Feng dan bersandar di pipi Yun Feng dengan tubuhnya yang empuk. Yun Feng tersenyum. Hal kecil ini benar-benar menarik. Dia membuka pintu dan melihat Zhao Mingqi berdiri di luar. Ketika Zhao Mingqi melihat bakso di bahu Yun Feng, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut dan matanya langsung melebar. Ini adalah pertama kalinya bakso muncul di depan Zhao Mingqi. Memang mengejutkan bahwa binatang ajaib muncul di sini. Nona, ini adalah, Zhao Mingqi melihat bakso dan tidak tahu harus berkata apa. Nona muda mereka telah memberi mereka banyak kejutan, dan sekarang satu lagi. Binatang ajaib. Nona muda mereka memiliki binatang ajaib. Yun Feng tersenyum. Paman Zhao, ada apa? Zhao Mingqi tanpa sadar menatap tangan Yun Feng. Yun Feng juga tahu apa yang dipikirkan Zhao Mingqi. Pikiran Zhao Mingqi benar. Dia adalah seorang pemanggil, tetapi seorang pemanggil yang tidak suka memakai cincin kontrak. Zhao Mingqi membuang muka, tetapi tatapannya juga tertuju pada bakso untuk beberapa saat sebelum dia berkata, Nona, seseorang datang untuk menemui komandan tim tentara bayaran Maple Merah. Yun Feng tersenyum. Paman Zhao, Anda adalah komandan tim tentara bayaran Maple Merah. Mengapa Anda datang untuk menemukan saya? Petik 2. Zhao Mingqi tersenyum malu. Ketika Yun Feng baru saja datang ke tim tentara bayaran Maple Merah, dia masih bisa memperlakukan dirinya sendiri sebagai komandan. Namun, setelah melalui banyak hal, Yun Feng adalah orang yang membawa tim mercenari Maple Merah ke ketinggian mereka saat ini selangkah demi selangkah. Seperti setiap anggota lainnya, Zhao Mingqi telah mengenali Yun Feng sebagai komandan sebenarnya dari tim tentara bayaran Maple Merah dalam pikirannya. Yun Feng juga tahu apa yang dipikirkan Zhao Mingqi. Dia benar-benar tidak punya niat untuk mengambil posisi komandan, tetapi sekarang tidak mungkin baginya untuk menolaknya. Siapa yang datang untuk tim mercenari Maple Merah? Zhao Mingqi tersenyum senang ketika mendengar Yun Feng menanyakan pertanyaan ini. Meskipun nona muda mereka tidak mengakui bahwa dia adalah komandan tim tentara bayaran Maple Merah, dia pasti akan melangkah sebagai pemimpin ketika sesuatu benar-benar terjadi pada tim tentara bayaran Maple Merah. Itu seseorang dari Park City. Dia bilang dia dari keluarga Murong. Bakso di bahu Yun Feng tiba-tiba menggertakkan giginya yang tajam pada saat ini. Zhao Mingqi terkejut ketika dia melihat ini. Dia berpikir apa yang dia katakan membuat marah makhluk kecil berbulu ini dan dia dengan cepat mundur karena dia khawatir bakso akan menyerangnya secara tiba-tiba.
Yun Feng dengan lembut membelai tubuh bakso dengan jarinya dan merapikan rambutnya. Di bawah kenyamanan Yun Feng, bakso akhirnya tenang. Keluarga Murong, Yun Feng tersenyum senang. Tampaknya penurunan kelompok mercenari serigala jahat membuat keluarga Murong kehilangan pohon yang menaungi mereka dari sinar matahari. Dan sekarang, mereka harus mencari pohon lain. Dia tidak pernah mengira tim mercenari Maple Merah akan menjadi pilihan kedua keluarga Murong. Zhao Mingqi hanya terus tersenyum saat melihat Yun Feng tidak berbicara. Dia tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud Yun Feng. Dia hanya menunggu di samping dengan tenang. Yun Feng merenung sejenak. Siapa yang datang untuk kita? Itu hanya seseorang yang menyampaikan pesan. Dia mengatakan anggota keluarga Murong sedang menunggu di kedai minuman di Geiyuan. Yun Feng mengangguk. Tidak semua orang bisa memasuki Mercenary Union dan keluarga Murong juga tidak mungkin bisa masuk kapanpun mereka mau. Jadi mereka hanya bisa mengirim seseorang ke sini untuk menyampaikan pesan. Yun Feng berpikir sejenak. Tunda ini. Mari kita selesaikan bisnis kita dulu. Petik 2. Bab 139, mari kita lihat bagaimana Anda menyesal 2. Zhao Mingqi juga mengangguk setelah mendengar itu. Dia juga tidak ingin menanggapi keluarga Murong. Apa yang Yun Feng katakan mengungkapkan pikiran Zhao Mingqi. Setelah Zhao Mingqi pergi, Yun Feng kembali ke kamarnya dan duduk di tempat tidurnya untuk memikirkan undangan dari keluarga Murong. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menganggapnya menarik. Nak, apakah kamu akan membawa keluarga Murong ke tingkat yang lebih rendah? Leluhur tertawa dan berkata, ada senyum menggoda di wajahnya yang tampan. Yun Feng mengangguk. Tentu saja, dia datang untuk tim mercenari Maple Merah, tetapi tim mercenari Maple Merah tidak memiliki alasan untuk menanggapinya. Biarkan saja dia menunggu. Kita harus bertindak dalam sikap yang luhur. Bakso di bahu Yun Feng menggoyangkan pantat kecilnya dengan tampilan puas diri. Leluhur juga tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa Yun Feng sangat pintar. Yun Feng tersenyum lebar. Keluarga Murong, karena Anda sendiri yang datang ke sini, jangan salahkan saya karena telah mempermalukan Anda. Kehidupan sehari-hari di Geiyuan sibuk dan cemas. Orang-orang yang tinggal di sini memiliki kecepatan hidup yang sangat cepat. Selain itu, karena ada banyak tentara bayaran yang keluar masuk, Geiyuan juga memiliki lingkungan yang gelisah. Di kedai terbesar di Geiyuan, Murong Ze sudah menunggu di sini selama lebih dari 5 hari. Dalam 5 hari ini, dia berubah dari tenang pada awalnya, menjadi cemas setelahnya dan menjadi rewel sekarang. Dia resah bukan hanya karena dia akan menghabiskan uang yang dibawanya kali ini karena tingkat konsumsi di sini. Apa yang membuatnya lebih cemas adalah bahwa tidak ada berita sedikit pun yang kembali dari tim mercenari Maple Merah. Murong Ze sudah mondar-mandir di ruangan itu lebih dari beberapa ratus kali bolak-balik. Dia akan memakai lubang di lantai ruangan. Ini tidak seharusnya seperti ini. Dia mengirim seseorang untuk mengundang komandan tim tentara bayaran Maple Merah setiap hari. Mereka harus menulis surat kepadanya apapun yang terjadi dan memberinya balasan untuk memberitahu dia apakah mereka akan datang atau tidak. Dan sekarang, bagus, undangannya tidak didengar. Dia bahkan tidak tahu apakah dia harus pergi dan hanya bisa tinggal di sini. Untuk mempertahankan fasadnya, dia menyewa kamar yang paling mahal. Dia tidak bisa terus menunggu di sini hari demi hari. Ketuk, ketuk. Seseorang mengetuk pintu. Murong Ze menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan pikirannya saat dia pergi untuk menyambut tamunya. Ketika dia membuka pintu, petugas kedai sedang berdiri di luar pintu dan menatap Murong Ze sambil tersenyum. Pak Murong, kami sudah menyiapkan informasi yang Anda butuhkan. Mohon dilihat. Petugas kedai memberi Murong Ze setumpuk dokumen tebal. Senyum di wajah Murong Ze langsung berubah menjadi kekecewaan saat dia mengambil dokumen itu dengan santai. Petugas kemudian pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Murong Ze kembali ke meja dengan tumpukan tebal dokumen di tangannya dan melemparkannya ke meja. Ketika dia akan melanjutkan mondar-mandir di ruangan, informasi di salah satu halaman menarik perhatiannya. Evaluasi kekuatan tempur tim mercenari Maple Merah, memiliki satu-satunya mage yang telah bergabung dengan Mercenary Union dalam beberapa abad terakhir, level 6. Kekuatan seluruh kelompok dipertahankan antara level 4 dan level 6. Ini membuat mata Murong Ze langsung melotot. Dia menatap bagian pertama dengan tegas. Penyihir level 6, penyihir level 6, tim mercenari Maple Merah memiliki penyihir level 6. Memikirkan hal ini,
Hati Murongze mulai terbakar karena kegembiraan. Jika dia bisa menjalin hubungan dengan tim mercenari Maple Merah, keluarga Murong juga akan menikmati cahaya penyihir level 6 dari tim mercenari Maple Merah karena hubungan ini. Manfaat dan efek seperti apa yang bisa dibawa oleh mage level 6? Itu akan menjadi masa depan yang tak ternilai. Jika keluarga Murong bisa mendapatkan bantuan seperti itu, perkembangan masa depan mereka, memikirkan hal ini, Murongze sangat antusias sehingga ada badai yang mengamuk di hatinya. Dia harus membangun jembatan antara keluarga Murong dan tim mercenari Maple Merah, dia harus. Sudah 5 hari. Seseorang di tim mercenari Maple Merah mengumumkan setiap hari bahwa seorang pria ada di sini untuk mengundang komandan tim mercenari Maple Merah dan Zhao Mingqi juga mengirim orang itu dengan sabar setiap saat. Dia tidak benar-benar mengerti mengapa nona muda mereka melakukan ini. Jika dia tidak ingin pergi, dia bisa saja menolak undangan itu, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia baru saja mengirim utusan itu kembali. Itu benar-benar agak sulit untuk melihat melalui pikiran nona muda mereka. Yun Feng mulai dengan sabar memainkan permainan menunggu ini bersama keluarga Murong. Murongze tinggal di kedai paling mahal. Setelah menerima berita itu, Yun Feng terus menunda membalas undangan itu. Sudah 10 hari sekarang, Murongze sepertinya masih belum pergi. Yun Feng juga mengerti bahwa tidak ada artinya baginya untuk terus melakukan ini. Keluarga Murong pasti mengetahui sesuatu tentang tim mercenari Maple Merah melalui saluran tertentu. Jika tidak, mereka tidak akan menahan tim mercenari Maple Merah dan menunggu sampai akhir. Keesokan harinya, seseorang datang lagi. Zhao Mingqi hendak memintanya pergi lagi dengan sabar, tapi Yun Feng datang. Paman Zhao, jika pihak lain begitu tulus, sebaiknya kita bertemu dengannya. Zhao Mingqi merasa lega, begitu pula pria yang menyampaikan pesan itu. Dia kesal beberapa hari ini. Dan sekarang, dia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Nona, apakah kamu akan ikut denganku besok? Zhao Mingqi bertanya pada Yun Feng. Besok adalah hari dia bertemu Murongze. Yun Feng mengangguk. Paman Zhao, Anda adalah komandan tim tentara bayaran Maple Merah. Aku hanya akan ikut bersenang-senang. Zhao Mingqi tersenyum tanpa berkata-kata. Nona muda mereka tidak pernah mengklaim pujian untuk dirinya sendiri. Tampaknya semua anggota keluarga Yun suka meminta orang lain bekerja untuk mereka, memikirkan salah satu dari dua pendiri tim mercenari Maple Merah, pemanggil keluarga Yun, Zhao Mingqi tersenyum kecut. Untungnya, nona muda mereka tidak pergi pada hari kedua. Keesokan harinya, Yun Feng dan Zhao Mingqi datang ke Ge Yuan Tavern pada waktu yang telah disepakati. Karena Mercenary Union adalah dunia semi tertutup, orang-orang di Ge Yuan tidak benar-benar mengenal tentara bayaran. Keduanya tidak menarik perhatian siapapun ketika mereka berjalan di antara kerumunan. Setelah tiba di Ge Yuan Tavern, seorang anggota staf segera datang untuk membawa mereka berdua ke kamar Murongze. Ketika Murongze membuka pintu, Yun Feng melihat antusiasme dan kegembiraan yang terpancar di wajahnya yang tampan. Murongze sangat bersemangat ketika dia melihat Zhao Mingqi dan dia segera mengundangnya masuk. Ketika dia melihat Yun Feng, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Komandan Zhao, ini. Zhao Mingqi tersenyum. Ini keponakan saya. Aku akan membawanya bersamaku kali ini. Tuan Murong, Anda tidak keberatan, kan? Murongze mengangkat sudut mulutnya. Anda sudah membawanya ke sini. Jika saya mengatakan saya keberatan, apakah Anda akan mengusirnya? Melihat wajah polos Yun Feng, Murongze juga merenung dalam pikirannya. Bukan masalah besar bagi gadis kecil ini untuk mendengar apa yang akan mereka bicarakan. Lagi pula dia tidak akan mengerti banyak. Memikirkan hal ini, Murongze juga mengesampingkan ini. Haha, tentu saja. Gadis kecil, duduklah. Murongze tersenyum pada Yun Feng. Yun Feng bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia menemukan kursi sendiri dan duduk. Murongze terkejut ketika dia melihat ini. Melihat bahwa Zhao Mingqi tidak akan menegur Yun Feng, dia juga mengabaikan kekasaran Yun Feng dengan santai. Bab 140, mari kita lihat bagaimana Anda menyesal 3. Komandan Zhao, pertama-tama, selamat kepada tim tentara bayaran Maple Merah karena berhasil naik ke tingkat bintang 4. Ini benar-benar sesuatu untuk dirayakan. Murongze tersenyum elegan, sementara Zhao Mingqi mengangguk sambil tersenyum. Dia agak frustrasi. Dari mana tepatnya keluarga Murong berasal?
Mereka datang jauh-jauh ke sini untuk menjalin hubungan dengan tim mercenari Maple Merah. Pak Murong, aku tidak suka berkeliling semak. Anda bisa memberitahu saya apa yang Anda inginkan. Ekspresi Murong Ze sedikit berubah setelah Zhao Mingqi mengatakan ini. Dia telah menyiapkan sejumlah besar kata-kata baik, tetapi dia tidak bisa mengatakannya sekarang. Yah, bersikap lugas itu bagus. Saya juga suka berbicara dengan orang yang lugas. Murong Ze tertawa terbahak-bahak dan mengubah strategi bundarannya. Yun Feng menyaksikan dengan dingin di matanya. Memang ada banyak penipu di keluarga Murong. Mereka berbicara sesuai ketika mereka bertemu orang yang berbeda. Mereka benar-benar profesional dalam menyedot seseorang. Komandan Zhao, karena Anda begitu lugas, saya akan memotong omong kosongnya. Itu mudah. Keluarga Murong ingin bekerja dengan tim mercenari Maple Merah. Anda dapat mengatur kondisi apapun. Petik 2. Murong Ze berkata sambil menatap Zhao Mingqi sambil tersenyum. Zhao Mingqi tanpa sadar menatap Yun Feng dan ingin meminta pendapat nona muda mereka. Sejujurnya, Mercenary Union tidak mengizinkan kelompok tentara bayaran untuk bekerja dengan keluarga. Meski tidak ada aturan yang secara tegas dinyatakan, namun sudah menjadi aturan yang bersifat privat. Mercenary Union berusaha keras untuk menetapkan batas yang jelas dengan semua bagian Kekaisaran Karan. Tentu saja, ada kelompok yang tidak memperlakukan aturan dengan serius seperti kelompok tentara bayaran serigala jahat. Dan setelah merasakan manfaatnya, keluarga Murong juga mengabaikan aturan Mercenary Union ini dan berpikir mereka bisa mengalahkan Red Maple Mercenary Team dengan kondisi yang menguntungkan mereka. Anda dapat mengatur kondisi apapun. Apa alasan Anda untuk tidak bekerja sama dengan saya? Zhao Mingqi melihat Yun Feng menundukkan wajahnya dan tidak menyatakan pendiriannya, jadi dia tidak bisa menahan senyum. Pak Murong, aku khawatir, kita tidak bisa bekerja dengan keluarga Murong. Murong Ze sepertinya tahu bahwa Zhao Mingqi akan mengatakan ini. Senyum di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Jangan katakan tidak dulu, Komandan Zhao. Kita bisa mendiskusikannya bersama. Murong Ze juga memiliki satu pemikiran di benaknya. Kebanyakan tentara bayaran seperti itu. Mereka adalah tipe orang yang akan mempertaruhkan hidup mereka demi uang. Selama mereka diberi manfaat mutlak, semuanya akan menghasilkan. Namun, Murong Ze salah. Tim mercenari Maple Merah adalah pengecualian. Komandan Zhao, uang bukanlah masalah. Lihat, Pak Murong, bukan itu maksudku. Ini masalah aturan Mercenary Union. Murong Ze tidak bisa menahan senyum setelah mendengar itu. Aturan dibuat oleh orang, jadi pasti bisa diubah juga. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa kerja sama kami tidak akan membawa masalah bagi tim mercenary Maple Merah. Semua orang hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Mengambil apa yang kita butuhkan. Bagaimana kita mengambil apa yang kita butuhkan? Yun Feng tiba-tiba mendongak dan bertanya pada Murong Ze. Murong Ze merasa agak aneh dan dia tidak bisa menahan cemberut. Dipertanyakan oleh seorang anak, dia tidak bisa benar-benar menerimanya dalam pikirannya. Zhao Mingqi memandang Yun Feng. Yun Feng sedang duduk di kursi dengan jari-jari tangannya terjalin. Kedewasaan yang dia tunjukkan saat ini secara mengejutkan sebanding dengan dua pria di depannya. Murong Ze menyipitkan matanya dan mengamatinya sebentar, menyadari bahwa anak di depannya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Keluarga Murong akan memberi tim tentara bayaran Maple Merah semua kondisi yang diperlukan, kecerdasan, peralatan, dan hal-hal lain. Anda harus tahu hubungan antara Mercenary Union dan keluarga kerajaan Karan. Sangat tidak nyaman menjadi tentara bayaran di Kekaisaran Karan. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Murong Ze, sementara Murong Ze melanjutkan, tentu saja, keluarga Murong bukanlah badan amal. Tim Mercenary Maple Merah hanya perlu memberikan 5% dari biji Anda kepada keluarga Murong. Petik 2. Dataran mengkilap, yang menghasilkan biji paling banyak, ditempati oleh Mercenary Union. Cara terbaik untuk mendapatkan biji dengan cepat adalah dengan menjalin hubungan dengan kelompok tentara bayaran tetapi sangat sulit bagi orang di luar untuk melakukannya. Jika mereka dapat menjalin kemitraan dengan kelompok tentara bayaran, mereka akan dapat memperoleh pendapatan yang cukup besar hanya dengan biji, 5% sudah dianggap sebagai persentase kecil. Yun Feng tetap diam dan Zhao Mingqi juga tidak mengatakan apa-apa. Suasana mendadak hening. Murong Ze mengira tim mercenary Maple Merah tidak puas dengan kondisi ini, jadi dia segera tersenyum pada Zhao Mingqi. Komandan Zhao,
Ini tentu saja kondisi yang dibuat di masa lalu. Itu tidak berlaku untuk tim mercenari Maple Merah. Ketika Zhao Mingqi mendengar ini, dia juga merenungkan dalam pikirannya dan akhirnya mengerti sedikit. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Pak, Murong, maksudmu? Mendengar apa yang dikatakan Zhao Mingqi, Murongze berpikir masih ada harapan untuk melanjutkan negosiasi. Dia mengangkat suaranya sedikit dan sudah menjadi sangat antusias sehingga dia tidak melihat ekspresi Zhao Mingqi. Apa yang saya katakan adalah bahwa jika penyihir level 6 Anda dapat melakukan sesuatu untuk keluarga Murong. Zhao Mingqi segera memukul bagian belakang kursi dengan keras dengan tatapan cemberut dan bagian belakang kursi hancur berkeping-keping dalam sekejap. Murongze membeku sesaat. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Mingqi memiliki sikap seperti itu. Komandan Zhao, ada apa? Zhao Mingqi tidak mengatakan apa-apa. Kemarahan di benaknya sudah membara. Anda ingin nyonya menjadi kuli untuk Anda dan menggunakannya sebagai syarat pertukaran. Persetan denganmu, bahkan tidak memikirkannya. Tidak, aku tidak akan setuju dengan ini. Zhao Mingqi menjawab. Murongze sedikit kesal setelah mendengar ini. Logikanya, keluarga Murong akan mendapatkan ujung tongkat yang pendek jika mereka menyerahkan kondisi biji untuk ditukar dengan mage, tetapi Zhao Mingqi masih belum puas dengan itu. Komandan Zhao, penyihir itu adalah anggota tim tentara bayaran Maple Merah. Apakah kamu bahkan tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan anggota kelompokmu? Wajah Zhao Mingqi menjadi lebih gelap setelah mendengar ini. Murongze sengaja mencoba membuatnya marah. Jika orang ini adalah Gang Tuoba, dia mungkin akan menyetujui permintaan Murongze. Yun Feng mendengarkan di samping dengan tenang. Dia memiliki pemahaman baru tentang taktik keluarga Murong lagi dan dia tidak bisa menahan tawa, Tuan. Murong, saya pikir Anda tidak mendengarkan dengan ama. Paman Zhao mengatakan tidak. Murongze melirik Yun Feng. Kamu tidak tahu apa-apa, nak. Zhao Mingqi hampir tidak bisa menahan amarahnya lagi saat dia duduk di sana. Meskipun dia tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan keluarga Murong sebelumnya, dia tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan mereka mulai saat ini. Pak, Murong, saya pikir ini akan berakhir di sini. Zhao Mingqi bangkit dengan wajah cemberut. Dia merasa nona mudanya telah sangat dipermalukan dan dia hanya ingin menghajar pria arogan ini di depan matanya dengan kasar. Bab 141, mari kita lihat bagaimana Anda menyesal 4. Komandan Zhao, kami tidak butuh banyak. Kami hanya ingin penyihir itu membantu kami. Seberapa sulit itu? Murongze khawatir negosiasi akan berakhir ketika dia melihat Zhao Mingqi pergi, jadi dia segera melunakkan nada suaranya. Zhao Mingqi perlahan berbalik. Penyihir itu ada di sini. Tuan Murong, Anda harus bertanya sendiri padanya. Murongze terkejut. Dia tadi di sini. Penyihir level 6 itu. Dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat Yun Feng, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia. Zhao Mingqi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan ekspresi cemberut, itu benar. Dia adalah mage level 6 dari Red Maple Mercenary Team. Meskipun Murongze telah melalui banyak hal, dia juga tidak bisa menjaga ekspresi tenangnya saat ini. Anak di depannya ini adalah penyihir level 6. Apa-apaan? Aku minta maaf karena tidak mengenalimu. Mohon maafkan kekasaran saya. Dia memang anggota keluarga Murong. Kecepatan improvisasinya bisa dilihat. Dia masih terlihat menghina sebelumnya, dan sekarang, dia tiba-tiba menjadi sangat hormat. Yun Feng tersenyum dan berdiri di sana tanpa mengubah ekspresinya, membiarkan Murongze mengukurnya bolak-balik. Murongze sangat terkejut sehingga hatinya seperti lautan badai, terus-menerus bergulung dan mengaum. Dia menjadi penyihir level 6 pada usia seperti itu. Pantas saja Red Maple Mercenary Team bisa naik menjadi grup bintang 4 dan bisa bersinar dalam penilaian level kali ini. Itu semua karena kehadiran penyihir ini. Siapa namamu? Apa kau keberatan memberitahuku? Murongze tersenyum sangat rendah hati. Bagaimanapun, dia hanya seorang senior di depan penyihir level 6. Bahkan seorang prajurit level 8 harus menyerah jika dia meminta bantuan seorang penyihir. Senyum di sudut mulut Yun Feng perlahan menjadi lebih lebar dan penuh dengan rasa dingin. Keluarga Murong juga tahu namaku. Murongze senang dalam pikirannya dan wajahnya juga penuh kegembiraan setelah mendengar itu. Keluarga Murong tahu, mungkin keluarganya adalah teman lama mereka. Atau orang lain. Jika keluarga Murong memiliki hubungan dengan penyihir ini, semuanya akan lebih mudah. Nona,
Apakah Anda putri dari teman keluarga Murong? Dilihat dari usia Anda pasti akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Aku ingin tahu apakah kamu sudah bertunangan. Murong Ze benar-benar berpikir dia punya kesempatan. Dia sudah mulai membangun hubungan dengan Yun Feng. Tidak buruk bagi penyihir level 6 ini untuk menikahi putranya yang berbakat. Itu adalah pertandingan yang cukup sempurna. Mengapa? Apa maksudmu, Tuan Murong? Tanya Yun Feng. Murong Ze tertawa lebih bahagia setelah mendengar itu. Nona, apakah Anda tahu Murong Yuntian? Yun Feng tersenyum. Ya, tentu saja. Haha, Yuntian adalah anakku. Nona, jika Anda tidak keberatan, putra saya adalah pria yang tampan dan dia bisa dianggap cukup cocok untuk Anda. Petik 2. Setelah mendengar itu, Yun Feng tidak bisa menahan perasaan sedih untuk Murong Yuntian di lubuk hatinya. Murong Yuntian, seberapa sengsara hidupmu? Kamu tidak tahu bahwa kamu bertunangan ketika kamu masih dalam kandungan ibumu, dan sekarang, ayahmu ingin mengatur pertunangan lagi untukmu tanpa kamu sadari. Mengatakan bahwa Anda adalah boneka tampaknya yang paling tepat. Jika putramu begitu luar biasa, pasti banyak gadis yang menyukainya. Mengapa saya mendengar bahwa Tuan Murong bertunangan? Petik 2. Murong Ze menjadi sedikit malu. Jangan salah paham, Nona. Itu hanya pengaturan konyol yang dibuat oleh generasi yang lebih tua. Aku akan jujur padamu. Anak saya memang memiliki pertunangan sebelum dia lahir, tetapi itu sudah dibatalkan. Keluarga yang memiliki perjanjian pertunangan dengan putra saya adalah keluarga Yun yang ditolak. Anggota keluarga Yun harus memikirkan apakah status mereka cukup untuk Yuntian. Gadis yang dulu bertunangan dengan anak saya, Yun Feng, tidak mampu sama sekali dan dia ingin naik ke keluarga Murong. Dia sedang bermimpi. Jangan khawatir, Nyonya. Pertunangan telah dibatalkan. Yun Feng dari keluarga Yun tidak ada hubungannya dengan keluarga Murong. Zhao Mingqi melebarkan matanya saat dia mendengarkan ke samping. Apa, nona muda mereka memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga Murong? Kemarahan di benaknya juga semakin membara. Kata-kata meremehkan dan penghinaan Murong Ze benar-benar membuat marah Zhao Mingqi. Dia benar-benar ingin meninjunya, tetapi dia tidak bisa bergerak karena nona mudanya juga tidak melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan menunggu instruksi nona muda. Yun Feng berdiri di sana dengan tenang dengan senyum yang sama di sudut mulutnya. Jadi, apakah Yun Feng dari keluarga Yun benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Murong? Murong Ze mengangguk. Jangan khawatir, Nyonya. Dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita. Benar, aku masih belum menanyakan namamu. Yun Feng tersenyum dan menatap wajah menyanjung Murong Ze. Dia menunduk sedikit saat senyum di sudut mulutnya menjadi dingin. Pak, Murong, nama saya Yun Feng. Yun Feng dari keluarga Yun di kota Chunfeng. Dunia berhenti, benar-benar berhenti pada saat ini. Murong Ze berdiri di sana dengan wajah kaku. Senyum di wajahnya kini berubah menjadi ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Dia menatap Yun Feng di depannya dengan mata yang berkilauan dengan emosi yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu berapa banyak penyesalan dan berapa banyak kemarahan yang ada. Murong Ze menggerakkan mulutnya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali, seperti bebek yang tenggorokannya tersangkut, terlihat sangat lucu. Apa? Apa yang kamu katakan? Setelah beberapa saat, Murong Ze akhirnya mendapatkan kembali suaranya. Dia merasa dunia berputar. Dia bilang dia adalah Yun Feng dari keluarga Yun di kota Chunfeng. Orang yang terus dia remehkan adalah dia. Keluarga Yun yang ditolak, status mereka yang tidak cukup untuk keluarga Murong, Yun Feng yang tidak mampu sama sekali, ini, dia benar-benar menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Yun Feng menatap wajah Murong Ze yang terdiam dan tersenyum dingin saat dia bangun. Ketika Zhao Mingqi melihat Yun Feng berdiri, dia dengan cepat pergi. Nona, kami. Yun Feng melambaikan tangannya. Fakta bahwa dia adalah Yun Feng sudah cukup untuk membuat keluarga Murong sangat menyesal. Biarkan mereka merasakan rasanya. Yun Feng mendorong pintu dan hendak berjalan keluar. Tunggu. Murong Ze menenangkan diri seperti dia menyadari sesuatu. Melihat Yun Feng pergi, dia berteriak dengan ekspresi sangat cemas yang memiliki sedikit rasa malu, frustrasi dan penyesalan. Mengapa? Orang rendahan yang tidak cukup baik untuk keluarga Murong sepertiku, menggelitik kesukaanmu lagi, Tuan Murong.
Yun Feng berbalik dan berkata dengan dingin kepada Murongze. Murongze memerah dan merasa sangat menyesal. Bab 142, berangkat lagi, 1. Siapa yang mengira putri keluarga Yun, Yun Feng, akan menjadi penyihir? Siapa yang mengira dia akan begitu sukses di Mercenary Union? Siapa yang mengira dia bisa mencapai level 6 di usia yang begitu muda? Jika dia tahu tentang hal ini, keluarga Murong akan menjadi orang yang tidak cukup untuk Yun Feng. Jika mereka tahu, mereka tidak akan pernah membatalkan pertunangan itu bahkan jika mereka mati. Mereka akan memegang pohon ini, keluarga Yun, bahkan jika mereka mati. Namun, sekarang, pertunangan telah dibatalkan dan apa yang dia katakan sebelumnya juga memutuskan hubungan sekecil apapun antara keluarga Yun dan keluarga Murong. Benar-benar tidak ada yang tersisa. Yah, Yun Feng, kita bisa bernegosiasi demi generasi yang lebih tua. Setelah merenung sejenak, Murongze hanya bisa memanfaatkan koneksi mereka. Tidak apa-apa sebelum dia mengatakan ini, tetapi setelah dia melakukannya, wajah Yun Feng benar-benar gelap. Demi generasi yang lebih tua. Tuan Murong, Anda sedang berbicara tentang hubungan generasi yang lebih tua dengan saya. Apa yang dilakukan generasi tua dari keluarga Murong? Ketika Murong Ran datang ke kota Chunfeng dengan arogan, dia berteriak di depan ayahku, mengatakan betapa rendah dan rendahnya keluarga Yun dan bahwa kami tidak cukup baik untuk keluarga Murong. Mengapa? Apakah kami cukup baik untukmu sekarang? Murongze berdiri di sana dengan wajah tuanya tampak merah dan pucat. Memikirkan putrinya yang buas, bandel, dan tidak berguna, dia benar-benar tidak tahu kemana harus melampiaskan amarahnya. Dia tidak ingin mengirimnya untuk membatalkan pertunangan pada awalnya, tetapi ayahnya hanya memanjakannya. Dia bilang dia ingin pergi dan ayahnya benar-benar mengizinkannya. Memikirkan apa yang pernah dikatakan Murong Ran, Murongze bahkan berniat mencekiknya sampai mati. Dia juga menyalahkan orang tua dari keluarga Murong, ayahnya, dalam pikirannya. Yah, Murongze terdiam karena apa yang dikatakan Yun Feng. Dia sangat malu sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Mereka adalah orang-orang yang membenci keluarga Yun, dan juga orang-orang yang ingin mempertahankan mereka sekarang. Keluarga Yun dulu memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Murong. Jika keluarga Murong tidak membatalkan pertunangan, bagaimana jadinya mereka sekarang? Murongze menggertakkan giginya. Kepada siapa dia bisa mengeluh? Siapa yang bisa dia salahkan? Dia juga salah satu orang yang mendukung pembatalan pertunangan. Keluarga Murong benar-benar menggonggong pada pohon yang salah kali ini. Mereka merindukan sapi perah. Ayo pergi. Aku akan berjalan sendiri. Yun Feng melirik Murongze dengan dingin dan melihat perjuangan dan penyesalannya saat dia melangkah keluar. Zhao Mingqi memandang Murongze dengan jijik dan membenci apa yang dilakukan keluarga Murong. Jika bukan karena Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, dia pasti sudah meninju Murongze. Dia ingin dipukuli dengan mengatakan hal-hal seperti itu tentang nona muda mereka. Setelah berjalan keluar dari kedai, sinar cahaya hangat bersinar dari langit dan mendarat di wajah Yun Feng dengan hangat. Sinar cahaya ini sepertinya bersinar ke lubuk hatinya, menghilangkan bagian kecil kegelapan yang bersembunyi di dalamnya. Kemarahan di benaknya akhirnya dilepaskan. Sudut mulut Yun Feng perlahan meringkuk. Masalah ini akhirnya diselesaikan. Murongze bergegas kembali ke Park City di mana keluarga Murong berada dengan wajah cemberut. Setelah Yun Feng pergi, dia tidak tinggal di Ge Yuan lagi. Ketika Murongze kembali ke rumahnya di Park City, dia berlari ke kamar ayahnya tanpa berkata apa-apa. Murong Suli juga duduk di sana dengan cemas. Rupanya, dia juga khawatir tentang perjalanan ini. Melihat Murongze kembali, Murong Suli segera mulai bertanya kepadanya tentang perjalanan yang bersangkutan. Bagaimana, Ze? Bagaimana keadaannya? Murongze membuat suara, dengan marah dan duduk di kursi dengan kebencian di sekujur tubuh dan wajahnya. Murong Suli agak bingung ketika melihat ini. Bagaimana hasilnya? Ayah? Apakah Anda tahu siapa pemimpin sebenarnya dari tim tentara bayaran Maple Merah? Murong Suli menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu? WHO. Apakah masalahnya tidak ditangani? Murong Suli selalu percaya pada kemampuan komunikatif Murongze. Dia tidak pernah khawatir ketika Murongze berurusan dengan masalah keluarga. Kamu juga mengenal orang ini, ayah. Hubungannya dengan keluarga Murong,
Murongze menggertakkan giginya saat mengatakan ini dan dia sangat marah hingga matanya menjadi sedikit merah. Ketika Murong Suli mendengar ini, dia mengira itu adalah teman lama keluarga Murong dan dia langsung senang. Teman lama keluarga Murong. Bukankah itu lebih baik? Hal-hal seharusnya jauh lebih mudah. Petik 2. Murongze tertawa terbahak-bahak. Murong Suli tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia melihat Murongze bertingkah seperti ini. Ada apa denganmu, Ze? Mengapa kamu bertingkah sangat aneh setelah kamu kembali? Petik 2. Murongze tersenyum kecut dengan nada ketidakberdayaan yang dalam. Ayah, pemimpin sebenarnya dari tim tentara bayaran Maple Merah adalah Yun Feng dari keluarga Yun di kota Chunfeng. Apa katamu? Mata Murong Suli langsung keluar dan dia juga langsung bangun. Dia menatap Murongze dengan wajah heran, seolah-olah Murongze sedang membuat lelucon besar. Tidak hanya itu, mage level 6 dari Mercenary Union juga bersama dengan Red Maple Mercenary Team dan Yun Feng, anak itu, adalah mage level 6. Tepuk. Sandaran tangan kursi dihancurkan berkeping-keping oleh Murong Suli karena gelisah. Potongan dan residu terbang keluar dari tangannya. Murong Suli melebarkan matanya dengan kuat saat urat biru muncul di lengannya. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia membatalkan pengaturan pertunangan dengan keluarga Yun dan menutup penyihir level 6 dari pintunya. Ayah, keluarga Murong menderita kerugian besar kali ini. Kami benar-benar menderita kerugian besar, itu tidak akan membantu bahkan jika kami merasa menyesal. Gadis kecil itu menjebakku untuk mengatakan banyak hal yang tidak berperasaan untuk memutuskan hubungan terakhir antara keluarga Yun dan keluarga Murong. Dan Xiaoran, kata-kata provokatif yang dikatakan gadis tak berguna ini kepada keluarga Yun ketika dia pergi ke kota Chunfeng terakhir kali telah membuat Yun Feng merasa kecewa dengan keluarga Murong. Murong Suli tidak bisa menahan amarahnya lagi. Separuh wajahnya memerah. Dia sangat gelisah sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ini adalah kesalahan, tapi siapa yang akan menebus kesalahan ini? Murong Suli tiba-tiba tampak beberapa tahun lebih tua dan dia merosot ke kursi. Ini adalah kesalahanku. Ini semua salahku, gumamnya. Jika dia tidak membatalkan pertunangan, Yun Feng akan menjadi menantu dari keluarga Murong. Dia menjadi penyihir level 6 di usia yang begitu muda. Bukankah bakat seperti itu luar biasa? Namun, apa yang telah mereka lakukan? Mereka menolak kejeniusan seperti itu. Mereka membuangnya sendiri. Murong Suli juga tersenyum kecut dan menatap mata putranya, Murongze. Keduanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Keluarga Murong adalah orang yang tidak cukup untuk keluarga Yun sekarang. Mereka tidak akan bisa mendapatkan kembali menantu perempuan ini bahkan jika mereka memohon pada keluarga Yun. Anggota keluarga Yun bersikeras. Mereka tidak akan pernah mengubah apapun yang mereka katakan dengan mudah. Bab 143, berangkat lagi, 2. Saya hanya berharap Yun Feng tidak menyimpan dendam terhadap keluarga Murong, kata Murong Suli setelah beberapa saat. Ketika Murongze mendengar itu, dia tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Ayah, apakah menurutmu gadis itu masih memiliki keluarga Murong di matanya sekarang? Wajah Murong Suli menjadi gelap ketika dia mendengar itu dan dia tampak beberapa tahun lebih tua lagi. Selain Murong Yuntian yang berbakat, keluarga Murong tidak memiliki apa-apa lagi saat ini. Perkembangan Murong Ran sebagai mage tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan perkembangan Murong Yuntian, tetapi Murong Yuntian telah meninggalkan keluarga Murong dan tidak memiliki perasaan terhadap keluarga tersebut. Keluarga Murong benar-benar tidak dalam posisi untuk melihat Yun Feng lagi. Sesuatu tiba-tiba muncul di pikiran Murong Suli dan wajahnya penuh amarah. Ketika Xiaoran pulang lagi, aku akan mengurungnya. Memikirkan kepribadian Murong Ran dan lidahnya yang tajam, Murong Suli benar-benar menyesal. Jika dia mengirim orang lain ke keluarga Yun saat itu, mungkin masih ada jalan untuk kembali sekarang. Namun, tidak ada, jika, untuk apapun. Murong Ran, yang sudah bersekolah di sekolah sihir masang, tidak tahu bahwa keinginannya saat itu membuat keluarga Murong kehilangan harta yang bisa mereka miliki yang membuat iri orang lain selama beberapa kehidupan. Setelah berurusan dengan keluarga Murong, Yun Feng kembali ke Mercenary Union. Hal-hal di sini telah berakhir dan dia juga harus memulai perjalanan baru. Lagi pula, bahkan jika dia menghabiskan 3 tahun di sini, dia tidak akan mengalami peningkatan. Little Fire sudah menghubungi Yun Feng beberapa hari yang lalu.
3 Master level 7, yang pergi untuk menyerang ayahnya yang cemberut, telah ditangani dengan mudah oleh Little Fire. Karena api kecil telah bersembunyi terlalu lama, Yun Feng membiarkannya pergi sendiri selama periode waktu ini. Tidak akan terlambat baginya untuk memberitahu Little Fire ketika dia mengkonfirmasi lokasi pelatihan berikutnya dan memintanya untuk menemuinya di sana. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mengucapkan selamat tinggal pada Tuan Zheng Ran dari Mercenary Union. Meskipun Yun Feng tidak memerlukan izin siapapun untuk pergi, itu adalah masalah kesopanan. Bagaimanapun, Zheng Ran sangat baik padanya dan tim tentara bayaran Maple Merah. Dia harus memberitahunya tentang hal itu sebelum dia pergi. Yun Feng berbicara dengan Zhao Mingqi sebentar dan pergi ke area inti dari Mercenary Union sendirian. Itu pasti sangat mulus di sepanjang jalan. Setelah penilaian level, Yun Feng dapat dianggap sebagai tokoh populer di Mercenary Union. Semua orang mengenalnya dan dia menarik perhatian orang kemanapun dia pergi. Lagi pula, dia adalah satu-satunya penyihir level 6 yang masih sangat muda di dunia. Dan dia bahkan adalah anggota dari Mercenary Union. Ini adalah kemuliaan yang lebih besar. Yun Feng datang jauh-jauh ke kantor Zheng Ran. Ketika dia hendak mengetuk pintu, suara Zheng Ran terdengar, "Yun Feng, masuk." Yun Feng tersenyum. Dia tidak tahu seberapa kuat Tuan Zheng Ran, tetapi dia seharusnya tidak menjadi seseorang yang sederhana jika dia bisa menjadi wakil presiden Serikat Tentara Bayaran. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Zheng Ran sedang duduk di belakang meja, menatap Yun Feng sambil tersenyum, seolah-olah dia sudah tahu bahwa dia akan pergi. Yun Feng tidak terkejut sama sekali. Zheng Ran adalah sosok yang kuat, jadi dia pasti tahu apa yang dia pikirkan. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, Tuan Zheng Ran. Yun Feng tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Zheng Ran. Zheng Ran memandang Yun Feng dan bangkit sambil tersenyum. Apakah kamu akan pergi untuk pelatihan? Yun Feng mengangguk. Ini agak terlalu santai di sini. Saya awalnya keluar untuk pelatihan, jadi sudah waktunya bagi saya untuk berangkat sekarang. Semua masalah tim Mercenary Maple Merah sudah di jalur yang benar. Aku tidak perlu mengkhawatirkan mereka lagi. Zheng Ran memandang Yun Feng dengan puas. Sangat jarang memiliki seseorang dengan kepribadian yang matang di usia muda. Anak ini adalah orang yang luar biasa yang bisa melakukan hal-hal besar. Jika dia terus berkembang dengan bakat seperti itu, dia bahkan mungkin akan melampaui orang-orang tua itu suatu hari nanti. Yun Feng, kamu berada di level 7, kan? Zheng Ran bertanya sambil tersenyum. Yun Feng mengangguk dan menjawab dengan jujur, aku akan jujur padamu, Tuan Zheng Ran. Aku memang sudah mencapai level 7. Bagus, bagus. Kamu benar-benar luar biasa. Zheng Ran mengangguk dan berjalan ke Yun Feng, menepuk bahu kecilnya dengan tangan besarnya. Dia menatap Yun Feng dengan kasih sayang di matanya yang lembut, seperti orang tua yang melihat generasi muda yang akan pergi untuk perjalanan panjang. Hati-hati saat berada di luar sana. Perhatikan semuanya. Yun Feng membeku sesaat, lalu melebarkan sudut mulutnya dan tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Zheng Ran. Aku akan menjaga diriku sendiri. Zheng Ran mengangguk. Tentang bakatmu sebagai penyihir, aku tahu aku tidak bisa menahanmu di sini. Sekolah sihir masang tidak akan melepaskan seorang jenius seperti Anda dan kesanalah Anda harus pergi. Ini adalah tempat di mana Anda bisa mendapatkan bantuan yang bermanfaat untuk sihir Anda. Mercenary Union tidak cukup egois untuk menghancurkan masa depan Anda untuk memiliki Anda. Anda dapat yakin. Petik 2. Yun Feng mengangguk. Pak Zheng Ran, karena saya sudah bergabung dengan Mercenary Union, saya pasti akan menjadi salah satu dari Anda. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Tapi aku harus pergi ke sekolah sihir masang juga. Adikku sedang belajar di sana. Tentang keluarga kerajaan Karan di belakang sekolah sihir masang, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan Zheng Ran. Petik 2. Zheng Ran mengangguk. Yang dia inginkan hanyalah kata-kata Yun Feng. Tidak ada yang mau membiarkan seseorang seperti Yun Feng pergi, tapi dia tidak menarik diri dari Mercenary Union, yang membuat Zheng Ran merasa bersyukur. Tangan Zheng Ran bergerak sedikit saat cincin cantik muncul di depan Yun Feng. Zheng Ran kemudian meletakkannya di tangan Yun Feng. Ini adalah hadiah dari Mercenary Union dan aku. Itu selalu lebih baik untuk membawa sesuatu dengan Anda ketika Anda pergi keluar. Anda akan menemukan semua yang Anda butuhkan di dalam.
Yun Feng tidak mencoba untuk menjadi dramatis. Dia baru saja mengambil cincin itu dan merasa bahwa Zheng Ran sangat mengkhawatirkannya. Yun Feng tersenyum. Pak, Zheng Ran, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Saya akan kembali setelah 3 tahun. Zheng Ran tertawa terbahak-bahak saat dia membelai kepala Yun Feng dengan tangannya yang besar. Baiklah, aku akan menunggu untuk melihat hasilmu setelah 3 tahun. Yun Feng juga tertawa. Meskipun ada perbedaan besar antara usia dan kekuatan mereka berdua, mereka menjadi lebih dekat saat ini. Setelah berjalan keluar dari Mercenary Union, Yun Feng langsung menuju base camp tim Mercenary Maple Merah di area Bintang 4. Melihat pangkalan yang lebih dari 2 kali lebih besar dari mantan salah satu tim tentara bayaran Maple Merah, Yun Feng juga puas dengan pikirannya. Maple Merah di pintu masuk sangat mempesona. Yun Feng berjalan masuk dan menemukan bahwa semua orang berkumpul di aula utama di lantai pertama ketika dia mendorong pintu terbuka, seolah-olah mereka sedang menunggunya. Bab 144, berangkat lagi, 3. Apa yang kamu lakukan? Paman Wang, mengapa kamu kembali? Yun Feng melihat beberapa ratus tentara bayaran di aula utama, dan Zhao Mingqi dan Zhao Yan di depan. Wang Ming, yang seharusnya berada di dataran mengkilap, juga bergegas kembali. Nona, Anda pergi. Bagaimana saya tidak bisa kembali? Wang Ming berkata, sementara raut wajah semua orang menjadi suram. Yun Feng tidak bisa tidak merasa sangat frustrasi ketika dia melihat bahwa kelompok pria energi ini semua memiliki sedikit kesedihan di wajah mereka saat ini. Kenapa kamu terlihat seperti sedang berada di pemakaman? Saya hanya akan keluar untuk pelatihan selama beberapa tahun. Bukannya aku tidak akan pernah kembali. Yun Feng berkata tanpa berkata-kata. Yang lain sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dia katakan. Persetan, Zhao Yan, bukankah kamu mengatakan bahwa Nona tidak akan kembali? Ya, kamu membuat kami sangat sedih. Zhao Yan berdiri di sana dengan wajah memerah dan dia terlalu malu untuk melihat Yun Feng. Dia juga tercengang saat itu. Menghadapi kesalahan dari tentara bayaran lainnya, Zhao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Aku juga berpikir begitu. Oke. Ayah saya mengatakan itu. Dia mengatakan nyonya saya akan pergi. Bagaimana saya tahu bahwa dia akan kembali? Sial, siapa yang memukulku? Kesedihan dan depresi di benak beberapa ratus orang tersapu. Mereka semua menjadi bersemangat lagi satu demi satu. Wang Ming membelai bagian belakang lehernya dan tertawa terbahak-bahak setelah beberapa saat. Hahaha, sudah kubilang Nona akan kembali. Itu membuatku khawatir tanpa alasan. Zhao Mingqi berdiri di sana dengan sedikit malu. Dia menduga bahwa Yun Feng ingin pergi dan berpikir dia tidak akan pernah kembali setelah itu, menyebabkan kesalahpahaman yang begitu besar. Aula utama yang sunyi menjadi sangat hidup. Tentara bayaran itu semua senang bahwa Yun Feng akan kembali dan Zhao Yan yang malang masih dikejar oleh yang lain saat dia berteriak, Nona, tolong aku. Yun Feng menyaksikan Zhao Yan dikejar dan dipukuli sambil tersenyum dan dia bisa merasakan betapa bahagianya orang-orang ini. Berpikir bahwa ada sekelompok besar orang yang menunggunya dan merindukannya di sini, hati Yun Feng terasa hangat. Yun Feng melambaikan tangannya dengan lembut dan tentara bayaran, yang berteriak saat itu, segera menjadi tenang. Zhao Yan juga menyingkirkan pengejaran orang lain. Yun Feng tersenyum dan menatap semua orang di depannya saat dia berkata dengan lembut, rasanya sangat menyenangkan untuk dirindukan olehmu. Mata semua tentara bayaran menjadi merah setelah mendengar itu. Mereka semua adalah orang-orang yang menjalani kehidupan yang berbahaya. Tidak ada yang mengerti penderitaan mereka, kelelahan mereka, kesulitan mereka, dan mereka juga jarang mengalami momen hangat seperti ini. Namun, Yun Feng berbeda. Dia seharusnya dimanjakan dan dilindungi oleh mereka di usia yang begitu muda, tetapi gadis kecil ini berdiri di depan mereka untuk melindungi mereka dari badai dan menyelesaikan semua masalah untuk mereka. Nona, apa yang Anda katakan membuat saya merasa tidak enak, kata Wang Ming dengan suara serak. Meskipun dia tahu bahwa Yun Feng akan kembali, dia masih agak sedih memikirkan bahwa dia tidak akan bisa melihatnya selama beberapa tahun. Nona, kapan kamu kembali? Zhao Yan mau tidak mau bertanya. Dia menatap Yun Feng dengan kuat dengan matanya, seolah-olah dia ingin mengukirnya di benaknya. 3 tahun. Saya akan kembali setelah 3 tahun. Yun Feng berkata dengan keras. Salah satu tentara bayaran memimpin dan berteriak ketika yang lain juga berteriak, kami akan menunggu Anda kembali, Nona. Yun Feng tertawa terbahak-bahak.
Dia tertawa begitu keras sehingga matanya menjadi sedikit berkaca-kaca, begitu keras sehingga semacam cairan jernih sepertinya jatuh. Zhao Mingqi memegang Yun Feng di tangannya sambil tersenyum dan membelai kepala kecilnya dengan lembut dengan tangannya yang besar. Wang Ming juga menatap Yun Feng dengan kasih sayang di matanya. Pada saat ini, Yun Feng melepaskan semua tanggung jawab dan bebannya. Dia hanyalah gadis kecil itu, nona muda kecil dalam pikiran mereka. Keesokan paginya, Yun Feng melihat sekelompok besar orang di aula utama segera setelah dia turun. Dia tersenyum sedikit dan tanpa berkata-kata bertanya-tanya mengapa mereka harus membuat keributan besar. Paman Zhao, kamu tidak perlu mengantarku keluar. Aku bisa pergi sendiri. Setelah beberapa kali, Yun Feng akhirnya menolak kebaikan orang-orang ini. Bukankah itu terlalu menonjol jika beberapa ratus orang ini mengirimnya keluar? Zhao Mingqi hanya bisa menyerah karena dia tidak bisa mengubah pikiran Yun Feng. Dia terus memberitahu Yun Feng agar aman. Yun Feng tersenyum dan mengangguk saat dia mendengarkan semua yang dikatakan Zhao Mingqi. Ketika Zhao Mingqi selesai berbicara, dia melirik Wang Ming, yang kemudian mengeluarkan ikat pinggang dari tas di pinggangnya dan memberikannya kepada Yun Feng. Aku tidak bisa menerimanya. Yun Feng segera mengembalikan ikat pinggangnya setelah melihat itu. Itu adalah penyimpanan dimensi. Ikat pinggang ini pasti berharga. Dia tidak bisa menerimanya. Nona, Anda harus mengambil ini. Anda akan membutuhkan banyak barang saat berada di luar dan penyimpanan juga diperlukan. Saya menghabiskan beberapa ribu biji untuk mendapatkan ini. Jika kamu tidak mengambilnya, aku akan membuangnya. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Paman Zhao benar-benar bersedia menghabiskan beberapa ribu biji untuk mendapatkan ini. Dia hanya bisa mengambil ikat pinggang dan meletakkannya di sekitar tubuhnya. Ini adalah kebaikan tulus dari tim mercenari Maple Merah. Jika dia tidak menerimanya, mereka akan patah hati. Semuanya sudah disiapkan. Sudah waktunya bagi Yun Feng untuk pergi. Orang-orang tangguh ini juga tidak tahan berpisah dengan Yun Feng saat ini. Nona, kembalilah lebih cepat. Zhao Yan melangkah maju dan menatap Yun Feng dalam-dalam. Yun Feng mengangguk saat dia melambai pada orang-orang ini di gerbang. Kembali, tunggu aku. Yun Feng berbalik dan pergi dengan gagah dan cerdas, mengucapkan selamat tinggal pada pintu tim mercenari Maple Merah, mengucapkan selamat tinggal pada Maple Merah yang menyala itu. Dia tidak melihat ke belakang. Sampai dia berjalan keluar dari garis kuning area Mercenary Union, dia akhirnya berbalik perlahan dan dengan lembut melepas lencana tentara bayaran dari Red Maple Mercenary Team di dadanya, memasukkannya ke dalam gelangnya. Dia akan kembali 3 tahun kemudian. Dia berharap bahwa Red Maple Mercenary Team tidak akan mengecewakannya juga. Melihat jalan lurus di depannya, Yun Feng tersenyum dan berjalan ke depan. Perjalanannya sekarang akan dimulai lagi. Setelah melangkah keluar dari gerbang utara Geiyuan, Yun Feng mengeluarkan bakso dari gelangnya. Bakso sedikit senang ketika keluar. Ia tahu bahwa ia benar-benar tidak perlu dikurung lagi dan ia berteriak gembira, Nana. Nana. Mendengar suara gembira bakso, Yun Feng juga senang. Bisakah dia dianggap kaya kali ini? Dia sudah mendapatkan penyimpanan 3 dimensi, yang sulit ditemukan di dunia, termasuk 1 gelang, 1 cincin, dan 1 ikat pinggang. Dia masih belum melihat barang-barang di dalam penyimpanan yang diberikan Zheng Ran dan Zhao Mingqi padanya sampai sekarang, tetapi tidak terburu-buru. Dengan pikiran yang sama, Yun Feng segera mencapai api kecil. Little Fire terdengar sangat senang. Tuan, ada apa? Bab 145, berangkat lagi, 4. Yun Feng tersenyum. Apakah kamu sangat senang untuk pergi sekitar periode waktu ini? Hahaha, tentu saja. Guru, Anda mencekik saya terlalu banyak. Dengan izinmu kali ini, aku pasti benar-benar gila. Itu sudah cukup untukmu. Saya akan memberi Anda setengah hari untuk mengejar saya. Petik 2. Tuan, apakah Anda bercanda? Setengah hari. Yun Feng melengkungkan sudut mulutnya dengan ekspresi jahat, sementara bakso di bahunya juga terlihat ganas. Tidak ada ruang untuk diskusi. Jika Anda tidak dapat mengejar saya dalam setengah hari, saya akan terus menahan Anda di dalam. Petik 2. Yun Feng memotong pikirannya dan tertawa terbahak-bahak. Kata terakhir yang diteriakkan Little Fire adalah, Tuan. Seharusnya cukup santai selama periode waktu ini. Jika binatang ajaib yang bermutasi tidak dapat menyusulnya dalam waktu setengah hari, maka dia juga harus mematikan api kecil. Ayo pergi.
Kami harus berusaha membuatnya tidak bisa mengejar kami. Haha, Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Bakso melompat dan membalik tubuhnya di bahu Yun Feng dan menggosok bulunya yang halus ke wajahnya. Yun Feng menggerakkan kakinya saat tubuhnya melintas, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat lurus ke depan. Sinar matahari yang hangat menyinari hutan lebat, membentuk bayangan berbintik-bintik di tanah. Sosok kecil dengan wajah polos dan lembut, fitur wajah cantik, sedang duduk di bawah pohon raksasa dan beristirahat dengan malas. Yun Feng sedang duduk di sana dengan santai pada saat ini. Merasa bahwa jarak antara dia dan api kecil semakin pendek, senyum di sudut mulutnya menjadi lebih lebar. Binatang ajaib yang bermutasi memang sesuatu. Yun Feng melihat cincin dan ikat pinggang. Dia tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan propertinya kepada orang-orang, jadi dia melepaskan cincin dan ikat pinggangnya. Karena dia tidak ada hubungannya sekarang, dia berpikir untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Yun Feng mengeluarkan ikat pinggang yang diberikan Zhao Mingqi padanya. Dia sedikit menutup matanya dan melihat hal-hal yang tersimpan di dalam ikat pinggang. Ada benar-benar segala macam hal, termasuk makanan, kebutuhan dan pakaian. Benar-benar ada segalanya, hal-hal yang sangat berguna. Yun Feng tersenyum. Dia mempersiapkan dengan cukup matang. Melihat ke samping, ada bukit kecil biji. Yun Feng berkedip. Bukit ini memiliki setidaknya 1000 biji tingkat menengah. Melihat tumpukan biji berkilauan, Yun Feng tersenyum tanpa berkata-kata. Orang-orang dari tim tentara bayaran Maple Merah ini benar-benar khawatir bahwa dia tidak akan memiliki cukup pakaian untuk menghangatkan tubuh dan cukup makanan untuk dimakan. Biji ini sudah cukup untuk dia gunakan selama lebih dari 1 dekade bahkan jika dia keluar. Setelah melihat ikat pinggang, Yun Feng memasukkannya kembali ke dalam gelang dan mengeluarkan cincin yang diberikan Zheng Ran kali ini. Dia menatap cincin kecil ini. Apakah ada juga beberapa makanan dan pakaian di dalamnya? Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Zheng Ran tidak memiliki kualitas babysitter. Yun Feng menutup matanya dan hal-hal yang disimpan di dalam ring. Ketika dia melihat hal-hal ini dengan jelas, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Wakil Presiden Mercenary Union memang luar biasa. Dia sangat murah hati dengan hadiahnya. Yun Feng memejamkan matanya dan fokus saat batu giok putih terang seukuran tangan muncul di telapak tangannya. Nak, Zheng Ran cukup murah hati. Itu adalah giok transmisi suara yang hanya dapat dimiliki oleh anggota keluarga kerajaan dan pemukul berat yang kuat. Anda bahkan tidak bisa membelinya dengan uang. Suara leluhur terdengar dan dia terkekeh. Yun Feng membelai batu kecil yang dingin ini dengan tangannya. Dia tahu bahwa ini seperti alat komunikasi. Selama informasi seseorang direkam di dalam, dia akan dapat menghubungi orang itu dimanapun dia berada. Yun Feng mengembalikan sound transmission jade saat dia menutup matanya untuk mencari lagi. Ruang di dalam ring tidak terlalu besar, tapi semuanya berharga. Ada juga tumpukan kecil biji di ruang cincin. Dilihat dari kualitasnya, ini seharusnya biji tingkat tinggi. Biji tingkat tinggi, Yun Feng tidak bisa membantu mengangkat sudut mulutnya tanpa berkata-kata saat dia melihat ratusan biji tingkat tinggi. Tuan Zheng Ran benar-benar bisa mengeluarkan lebih dari 100 biji sekaligus. Yun Feng mencari lagi. Ada beberapa biji seukuran ibu jari tergeletak dengan tenang di sisi tumpukan kecil biji tingkat tinggi. Biji ini berkilauan samar, seolah-olah ada energi yang sangat keras di dalamnya. Yun Feng membuka matanya dan melihat dengan hati-hati ke batu yang tergeletak di telapak tangannya. Nenek moyang tiba-tiba terdengar bersemangat. Nak, Zheng Ran sangat baik padamu. Dia bahkan bersedia memberimu biji pamungkas. Apa, biji pamungkas? Yun Feng tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya saat dia melihat batu seukuran ibu jari ini. Tidak pernah ada biji pamungkas yang ditemukan di dataran mengkilap dan hasil biji pamungkas sangat rendah. Sudah cukup bagus untuk memiliki satu di keluarga kerajaan. Dan sekarang, Tuan Zheng Ran memberinya beberapa sekaligus, dia bisa menembus tingkat mahir. Energi biji ini bisa membawanya ke seluruh level. Yun Feng menghitung dengan cermat. Jika dia menyerap energi dari keempat bagian, dia akan mampu mencapai setidaknya level komandan. Mercenary Union tidak pernah menemukan biji pamungkas, jadi ini pasti milik pribadi Tuan Zheng Ran. Zheng Ran benar-benar memberikan semuanya. Meskipun hatinya sedikit sakit, Yun Feng layak diperlakukan seperti ini. Biji pamungkas adalah hal yang membuat semua orang tergila-gila, sebanding dengan antusiasme mereka terhadap binatang ajaib,
tetapi Zheng Ran memberinya beberapa sekaligus, yang merupakan kekayaan yang cukup besar. Jika Yun Feng bersedia menjual salah satunya, dia tidak perlu khawatir tentang dia menjalani seluruh hidupnya. Batu di telapak tangannya berkilauan dengan kilau samar, seolah membawa rasa godaan yang kuat. Yun Feng telah menatap biji pamungkas untuk waktu yang lama dan dia tidak bisa meletakkannya. Dia tidak menyadari bahwa bakso di bahunya yang selalu sangat hidup tiba-tiba menjadi tenang. Saat menatap biji pamungkas di tangan Yun Feng dengan mata besar seperti anggur, cahaya bersinar melonjak di matanya dan mulutnya juga terbuka perlahan, tampak seperti akan meneteskan air liur. Desir, Yun Feng merasa beban di pundaknya menjadi lebih ringan. Sebuah bayangan hitam melintas di depan matanya dan datang dengan cepat tepat di telapak tangannya. Yun Feng tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi biji di telapak tangannya sudah menghilang hanya dalam sekejap. Bayangan hitam saat itu juga kembali menjadi tubuh gemuk bakso, mendarat di lutut Yun Feng. Itu memegang biji pamungkas itu dengan cakar kecilnya di bawah bulu halus. Bakso, kembalikan. Yun Feng mengira bakso sedang bermain-main lagi. Dia mengulurkan tangannya dan meminta benda kecil ini untuk menyerahkan biji pamungkas. Bakso membuat beberapa suara, saat memegang biji pamungkas dengan cakarnya dan menatap tajam dengan matanya yang hitam dan berkilau. Pada akhirnya, ia membuka mulutnya dan menelan biji sekaligus. Bab 146, Hal-hal Gila, 1. Ketika Yun Feng melihat itu, dia segera mengambil tubuh bakso dengan tangannya. Dia mengangkat tubuh gemuknya ke atas di bagian belakang lehernya dan berguncang keras dari sisi ke sisi. Bakso, ludahkan. Ini adalah biji. Kamu tidak bisa memakannya. Mulut bakso melotot dan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Yun Feng sama sekali. Biji itu sepertinya mengeluarkan suara lembut di mulutnya. Bakso membiarkan Yun Feng menggoyangkan tubuhnya saat mulutnya sedikit bergerak dan menelan bijinya sepenuhnya. Buka mulutmu. Biar ku lihat. Yun Feng tampak gugup. Dia meremas wajah kecil bakso dan memaksakan dirinya untuk membuka mulut bakso. Bakso memandang Yun Feng dengan tidak puas, tetapi itu juga membiarkannya. Begitu mulut bakso terbuka, Yun Feng sedikit terkejut. Dia pikir bakso adalah sejenis binatang ajaib yang jinak, seperti spesies hias yang tidak berbahaya. Namun, ada begitu banyak gigi, yang terlihat sangat tajam, di dalam mulutnya yang kecil. Yun Feng dengan cepat meliriknya. Biji pamungkas tidak ditemukan dimanapun dan dia kemudian melepaskannya. Tubuh bakso berguling di lutut Yun Feng dengan tampilan konten, seolah-olah penuh. Itu bahkan bersendawa. Yun Feng mengerutkan kening saat dia menatap bakso di lututnya dan merenung, ketika bakso berdiri lagi, ekornya yang halus mengenai punggung tangan Yun Feng dan itu menatap Yun Feng dengan matanya yang besar, cerah dan berair. Sudut mulut Yun Feng tidak bisa membantu tetapi berkedut. Apakah kamu masih ingin makan? Bakso cepat mengangguk saat wajah Yun Feng menjadi gelap. Spesies apa sebenarnya milik binatang ajaib yang mengikutinya ini? Apakah ada binatang ajaib yang diberi biji? Namun, tidak ada yang terlalu aneh di dunia binatang sihir. Bertemu dengan spesies seperti itu adalah pertemuan yang tidak biasa baginya. Yun Feng merenung. Ada 4 biji pamungkas. 1 dimakan bakso dan tersisa 3. Tampaknya bakso memiliki makan yang besar dan seseorang tidak dapat memuaskannya. Namun, dia tidak bisa memberikan ketiganya juga. Mereka mungkin masih berguna di masa depan. Yun Feng ingin menyimpan 2 untuk kakak dan ayahnya. Begitu mereka menyerap energi di dalam, kekuatan mereka juga akan naik 1 tingkat. Yun Feng mengayunkan tangannya dan biji tingkat menengah muncul di telapak tangannya. Dia mengguncangnya di depan bakso dan menemukan bahwa ada rasa ketidakpuasan di mata besar bakso. Itu langsung memutar tubuhnya dan mengarahkan pantatnya ke Yun Feng. Yun Feng terkejut. Sepertinya itu sama sekali tidak tertarik dengan biji tingkat menengah ini. Yun Feng mengembalikan biji tingkat menengah saat dia melambaikan tangannya dan biji tingkat tinggi muncul di telapak tangannya. Bakso memutar kepalanya sedikit dan melirik biji tingkat tinggi. Yun Feng menyerahkan biji tingkat tinggi ke bakso dan perlahan-lahan mengambil biji itu dengan cakar kecilnya, memasukkannya ke dalam mulutnya dengan sedikit enggan. Mata itu sepertinya mengeluh kepada Yun Feng. Yun Feng tersenyum. Tampaknya biji tingkat tinggi adalah standar minimum untuk bakso. Jika ini masalahnya, dia tidak akan bisa memberinya makan, di mana dia bisa menemukan urat mineral tingkat tinggi dan urat mineral pamungkas. Bakso,
Apakah kamu ingin memakanku di luar rumah dan di rumah? Yun Feng bertanya tanpa berkata-kata dan merasa sedikit tidak berdaya. Biji tingkat tinggi itu ditelan oleh bakso sekaligus. Tubuh kecilnya melompat ke bahu Yun Feng lagi dan mengusap wajahnya seolah itu menyenangkannya. Yun Feng tidak tahu harus berkata apa. Apakah itu menjilat padanya? Mengapa dia berpikir bahwa dia terlihat seperti seseorang yang memiliki biji pamungkas saat itu? Nak, jika bakso diberi makan biji, itu pasti memiliki hubungan khusus dengan urat mineral juga. Apa yang dikatakan leluhur membuat mata Yun Feng cerah. Dia mengayunkan tubuh bakso di depan matanya dengan tangannya dan berkata, apakah Anda tahu di mana saya dapat menemukan urat mineral? Bakso melirik Yun Feng saat kepala kecilnya mengangguk. Yun Feng langsung senang. Bakso tahu di mana menemukan urat mineral. Dengan kepribadiannya, urat mineral yang ditemukannya akan menjadi yang tingkat tinggi atau pamungkas. Apakah tidak ada urat mineral pamungkas di sini Plains? Yun Feng mengayunkan tubuh bakso. Dia tahu hanya dengan memikirkannya. Jika benar-benar ada urat mineral pamungkas, bakso akan bergegas ke sana. Kepala kecil bakso mengangguk lagi. Itu tidak suka dijemput oleh Yun Feng seperti ini. Itu mengayunkan tubuhnya untuk menyingkirkan jari Yun Feng dengan gesit saat kembali ke bahunya. Kemampuan bakso seperti hadiah dari surga. Sangat sulit untuk menemukan urat mineral, tetapi dengan bakso, Yun Feng tidak harus melakukannya sendiri. Dia pasti akan menemukan urat mineral hanya dengan mengikuti instruksi bakso. Itu bahkan akan menjadi urat mineral tingkat tinggi atau pamungkas. Ini berarti bagi Yun Feng, urat mineral yang belum ditambang seperti bunga liar dan rumput di jalan, yang bisa dia lihat dengan jelas kapan saja. Jika orang tahu tentang kemampuan bakso, mereka mungkin akan mempertaruhkan hidup mereka untuk mengambilnya. Yun Feng tersenyum. Hal kecil ini mengikutinya saat itu dan dia tidak terlalu banyak berpikir. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan memiliki kemampuan yang begitu kuat. Dia menyodok kepala meatball dengan lembut dengan jarinya. Jika tidak memiliki kekuatan ini, sangat tidak mungkin baginya untuk menemukan makanan untuknya sendiri. Yun Feng menaruh perhatiannya kembali ke ruang di atas ring dan mencari lagi. Kemudian, sebuah gulungan muncul di tangannya. Ada 3 kata yang tertulis di permukaan gulungan, teknik penjinakan binatang. Zheng Ran cukup bijaksana. Dia bahkan memberimu hal seperti itu. Nak, Zheng Ran benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Petik 2. Yun Feng melihat gulungan di tangannya. Dia sudah tahu dengan nama apa, teknik menjinakkan binatang, ini digunakan. Namun, Tuan Zheng Ran tidak pernah berpikir bahwa dia adalah seorang pemanggil dan dia tidak membutuhkan ini sama sekali, tetapi dia masih merasa hangat di hatinya. Teknik penjinakan binatang adalah teknik rahasia yang diciptakan manusia. Orang-orang menciptakan teknik rahasia seperti itu karena mereka tidak dapat memahami susunan kontrak para pemanggil tetapi mereka juga ingin mengendalikan binatang ajaib. Meskipun bisa digunakan untuk menjinakkan binatang ajaib, itu juga akan menyebabkan binatang ajaib kehilangan kekuatan tempur mereka sepenuhnya dan mereka hanya bisa menjadi tunggangan atau hewan peliharaan orang. Yun Feng mengangguk. Sang leluhur tampak sedikit menyesal dan patah hati saat menjelaskan. Summoner memiliki hubungan khusus dengan Magic Beast. Begitu mereka dikontrak dengan binatang ajaib, itu akan menjadi pendamping hidup dan mati mereka. Namun, binatang ajaib yang dijinakkan ini berbeda. Mereka benar-benar kehilangan kekuatan aslinya, seperti singa dengan giginya dan cakar tajamnya hancur sehingga hanya bisa menjadi kucing raksasa. Ini sebenarnya semacam penghinaan yang mendalam untuk binatang ajaib. Tidak banyak orang yang tahu tentang teknik rahasia ini. Orang-orang menjadi penjinak binatang buas dan menggunakan binatang ajaib sebagai tunggangan mereka hanya untuk memenuhi keinginan egois manusia. Mereka tidak berbeda dengan kuda. Nak, kamu tidak membutuhkan ini, tetapi ini juga dapat dianggap sebagai dorongan besar untuk perkembangan masa depan keluarga Yun. Petik 2.